Welcome to Heartpod, a talk that brings harmonies to get you through the day. It's available in Spotify and our official Instagram at BMFK Ubaya. Here's a portal to another medical universe. Halo Heartpod Friends, kembali lagi di Heartpod episode yang ke-19. Kali ini dengan aku, podcaster Tere. Dan aku podcaster Lula. Kali ini kita bakal membahas pembahasan yang berbeda nih dari episode sebelumnya. Apa tuh Kak kira-kira? Episode sekarang kita mau bahas tentang FK Ubaya. Tentang FK Ubaya itu sendiri ya Kak. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi dilema, bimbang mencari FK. Nah, podcast ini tempat yang tepat buat teman-teman mempertimbangkan nih kira-kira pengen masuk FK mana sih FK mana sih, dan kita harapannya setelah mendengarkan podcast ini teman-teman bisa memilih FK Ubaya sebagai solusi pertama. Iya, bener banget nih. Oke, mungkin aku pengen nanya deh Kak Lula, ini sekarang semester berapa nih Kak? Sekarang aku masuk ke semester 5 alias tahun ketiga nih Kak. Tahun ketiga ya di FK. Wah. Kalau Kakak sendiri gimana Kak? Kalau aku sekarang lagi masuk semester 7, itu tahun keberapa ya? Tahun keempat nggak sih? Tahun keempat ya. Wah, tua ya Kak. Wah, udah angkatan tua. Angkatan paling atas. Iya. Oke, mungkin kita mau mulai dari mana nih Kak Lula? Kayaknya mungkin kita bahas tentang awal gitu awal kita di FK Ubaya gimana caranya, ceritanya dari Jakarta bisa masuk ke Surabaya, masuk ke Ubaya nih Kak. Agak jauh banget ya Kak. Iya. Padahal di Jakarta banyak gitu ya. Gimana bisa memantapkan hati memilih FK Ubaya nih kalau dari Kak Lula nih? Kalau dari aku sendiri nih Kak, gara-gara papaku sih Kak yang nyaranin ke sini. Soalnya kebetulan papaku nih warga Ubaya juga dulu, alumni Ubaya. Netizen. Mantap banget. Itu jurusan apa Kak kira-kira? Kebetulan dulu jurusan hukum. Oh, bapaknya Kak Lula jurusan hukum ya. Terus gimana tuh? Terus karena aku lagi pengen cari FK, terus kebetulan FK Ubaya nih ada nih, dan papaku tuh setuju banget karena dia tahu lingkungannya enak, terus aku juga ada keluarga di sini, jadi dibolehin gitu. Apalagi fasilitas-fasilitasnya ya Kak. Fasilitas Ubaya tuh yang nggak meragukan lagi FK Ubaya nih. Walaupun memang baru ya, tergolong baru sih, tapi fasilitasnya dan kualitasnya itu tidak meragukan lagi. Udah sama kayak yang di lain. Bener banget. Oke. Kalau Kakak sendiri nih kenapa nih? Aku tuh, wah ini random banget sih sebenarnya, jujur. Kalau aku lihat nih Kakak nih bukan asli Surabaya dong Kak? Iya, muka ini dari Manado nih ya. Jauh loh Kak. Jauh banget ya sih. Nah, aku tuh tahu FK Ubaya, tahu nggak sih? Aku tahu dari mana? Aku tuh tahu dari iklan Instagram, random banget gak sih, sumpah. Kayaknya tuh Ubaya promosinya tuh kenceng ya Kak? Iya, emang top marko top deh kalau masalah promosi FK Ubaya. Ubaya tuh promosinya keren banget sih. Terus aku waktu itu tahu dari iklan Instagram, setelah aku lihat-lihat lagi nih, wah ternyata Ubaya tuh ada FK nih, dan aku lihat tuh dari segi fasilitasnya dan gimana sih pembelajaran di FK Ubaya, wah ternyata menurut aku ini udah yang terbaik nih menurut aku. Pas ya Kak? Langsung cus dari Manado ke Surabaya buat TSP, akhirnya lolos sampailah di FK Ubaya. Ya gitu sih cerita aku di awal. Menarik juga ya Kak, dari mulainya tuh dari Instagram gitu loh. Iya, Kak. dari Instagram. Biasanya sih orang tuh ngeliatnya tuh kayak dari board luar gitu ya Kak. Kalau aku dari segi berbeda dari iklan Instagram. Terus habis itu kita teman-teman kita banyak nggak sih Kak yang dari luar luar Surabaya, ya nggak sih? Kebetulan ada yang paling dari jauh tuh ada Papua nggak sih Kak? Iya, dari yang Papua ada. NTT, Sulawesi, NTB itu pokoknya kita beragam di sini. Kita apalagi kan Ubaya itu terkenal dengan multikultur nggak sih? Di dalam Ubaya tuh kayak kita beragam banget teman-teman. Oke, kita udah membahas flashback dikit-dikit. Kita di FK Ubaya gimana nih ya? Oke, sekarang kita mau cerita-cerita nih. Perkuliahan di FK Ubaya tuh kayak gimana sih Kak? Selama sistemnya mungkin ya, buat teman-teman yang bertanya kayak kuliah di FK gitu, apalagi di FK Ubaya itu kayak mana sih? Mungkin Kak, kalau di FK Ubaya sendiri ya Kak, awal semester itu biasanya kita belajar tentang kedokteran dasar ya Kak, atau bisa disebut dengan biomedik ya. Benar-benar. Kebetulan ini kita 2 semester kita belajar tentang kedokteran dasar Kak.
dibagi-bagi dulu. Dibagi-bagi dulu, ada anatomi, fisiologi, histologi, biokimia. Terus setelah itu setelah apa namanya? Kedokteran dasar ya kedokteran kan. dasar biomedik itu kita lanjut ke Kedokteran yang blok blok intinya, penyakit gitu. Kita udah mulai bahas tentang penyakit nggak sih? Lebih ke Atau penyakit itunya tuh gimana kerjanya, pengobatannya gimana. Iya. Terus setelah itu di akhir-akhir semester biasanya ada sistem blok ya, Sistem kayak blok kedokteran gitu. tapi curhat dikit mau masuk sistem blok. Gitu. Semester akhir banget Semester ya. akhir ya tuh. Iya, gitu. Nanti ada sistem blok gitu kan. Terus habis itu gimana nih Kak Lula? Udah mau masuk semester 5 nih. Selama berkuliah di Ubaya gimana nih? Nyaman nggak Kak? Kalau dari aku sendiri sih nyaman banget karena dari segi lingkungannya, dari Surabayanya sendiri tuh enak gitu loh, pas banget di aku gitu. Kalau kakak sendiri gimana Kak? Aku nyaman banget sih jujur. Apalagi kalau di dalam FK Ubaya sendiri ya, fasilitasnya, ruangannya itu nggak yang sempit-sempitan, enggak. Luas banget ya. Ruangannya luas, kursinya, mejanya, terus fasilitas-fasilitasnya juga sangat mendukung banget sih, ada wifi dan lain-lain. Dan yang penting tuh menurut aku ya, belajar tuh kondisi ruangannya itu harus mendukung juga. Kondusif ya Kak? Harus bisa kondusif untuk kita bisa belajar gitu ya. Terus habis itu dari segi dosen dan stafnya juga, menurut aku dosen-dosen stafnya ini Ramah, Kak. ramah, baik banget. Terus habis itu kualitasnya juga dokter-dokter ini wah Nggak ada tandingan. nggak ada tandingan, itu benar-benar mantap sih. Apalagi mereka ini kan lulusan top university banget ya sih Kak. bener dan mengajar di kita, wah aku bangga banget sih jadi mahasiswa dari dosen-dosenku Dosen tersebut. ini. Terus dari staff juga ramah-ramah ya di sini, memang wah keren banget ya. Mereka nggak sih? sering bantu mahasiswanya yang bingung. Yang bingung kesulitan apa gitu dibantu langsung. Oke, itu kalau dari sistem perkuliahan ya. Kak. Terus kalau misalnya kita bahas fasilitas tadi udah sempat disinggung dikit. Iya. Kebetulan nih fasilitas di FK Ubaya nih nggak usah diragukan lagi nih, Iya, Kak. bener. Karena yang pertama kelasnya itu tuh gede banget. Iya. Dan kebetulan kursinya nyaman, Iya, terus bener mejanya banget. juga nyaman banget. Sumpah, nggak bohong. Iya, dari segi ruang belajarnya oke. Terus kita kan kalau di FK, terlebih khusus di FK Ubaya tuh ada yang namanya selain kuliah biasa tuh ada yang namanya PBL atau kepanjangannya Problem Based Learning. Di situ kita kayak belajar kelompok bareng. Nah, itu tuh ada ruangan-ruangan khusus juga ya kan. Betul, Kak. Buat kita belajar per kelompok. Maksimal di kelas tuh 10 ya, Kak. 10, sekitar 10 orang gitulah ya. Jadi kita belajar bareng kelompok. Kasus gitu ya. Iya, Kayak itu bikin semangat banget itu buat belajar. Wah, aku nih merasakan banget nih apa nih ya gitu. Ya kita kayak jadi dokter gitu terus mikir wah gini. Cara ngobatinnya gimana Penyakitnya berjalannya itu gimana terjadinya gitu nggak sih. Terus selain itu kita ada fasilitas lain sih, kayak lab, Kak. labnya itu udah lengkap nggak sih kita. Isinya udah nggak bisa diraguin lagi karena emang kita tuh disediain per anak satu ya Kak. Jadi Bener. kita dapat semua. Kita nggak perlu antri-antrian minjem alat, kita pasti udah pasti dapat sih kalau kita mau pinjam alat. Iya nggak sih? aja. Iya benar, mantep banget dah. Terus habis itu kita mulai dari lab Anat itu udah lengkap banget. Apalagi ada yang satu Covernya, Kak. dan ada satu lagi keunggulannya Kak. Apa tuh, yang Kak? VR anatomi itu loh. Oh, Wah, itu dia. Itu yang paling baru nggak sih, Kak, di FK Ubaya? Itu yang susah tuh dicari di FK lain tuh. Kita punya VR anatomi buat menunjang pembelajaran. Pembelajaran tentang anatomi. Jadi kalian kalau misalkan masih bingung nih belajar anatomi, di sini nyediain VR anatomi. Terus kita kayak bisa lihat langsung 3 dimensi gitu Jadi gak sih? Kan ada keren seru banget. banget Kak. Aku udah pernah coba belum? Udah dong. Seru banget dong. Iya, wah keren banget. Terus habis itu ada lab histo, biochem, patologi anatomi, mikrobiologi dan masih banyak lagi nggak sih? Banyak banget, kita susah nyebutinnya sih ya. Masih banyak lagi lab-labnya. Terus habis itu kita ada ruang yang buat kita pakai belajar yang namanya CSL itu loh Kak. Apa sih? Iya. Kebanyakan clinical skill lab. Kak. Clinical skill lab. Oke, itu tuh gimana Kak? Alat-alatnya di situ lengkap nggak? Lengkap banget dan juga kualitas manekin di situ tuh enggak Itu bukan yang udah tua itu enggak, itu masih baru nggak sih? Masih baru semua. Dan bagus-bagus dan kualitasnya ya teroke banget Kak. Teroke banget ya, buat teman-teman yang mau belajar nggak usah diragukan lagi, itu udah. Kebetulan FK Ubaya nih nyediain manekin yang bagus dan berkualitas. Iya, setuju sih aku selama ini belajar CSL tuh benar-benar merasakan fasilitas yang
luar biasa keren sih menurut aku ya. Sesuai lah ya. Aku juga sesuai sih Kak. Apalagi kita setiap anak gitu ya, setiap kelompok ya Kak, lebih tepatnya bisa dapat satu-satu gitu. Jadi nggak usah perlu berantem. Nggak perlu kayak gitu. oh nggak dapet alat gitu kan bisa dramatis. Gitu ya Kak. Nggak tenang aja Ada. ya, kau bayar tidak ada yang seperti itu. Kita semua dapat. Dapat. Terus habis itu kita udah bahas tentang CSL. Kalau selain itu pun Ada ruang yang paling istimewa iya, apa tuh? CBT. Computer Jadi, based test. Jadi itu dipakai buat Ujian Kak. ujian ya, kayak ujian blok gitu. Ujian blok itu biasanya pakai itu. Kualitasnya juga bagus banget bagus ya Kak. banget ya sih. Udah yang canggih banget. Canggih terus kayak Banyak gak sih? banyak dan nggak perlu kayak ngantri lagi nih, nggak ada lagi. Nggak ada. Itu udah tersedia banyak banget dan teman-teman kalau mau ujian nggak perlu ngantri-ngantri lagi sih. Jadi setiap anak langsung dapat komputer. Bener banget. Dan ada CCTV, nggak Iya, boleh macam-macam. nggak bisa. Nggak boleh, memang. Diawasin. Memang kita dilatih integritas kita, kejujuran kita tuh itu dilatih. tinggi banget. Bener. Terus selain itu tuh Ada Kak, Ada. yang satu ruangan tuh yang penuh dengan ilmu Kak. wih, Spesial apa banget. tuh? Perpus. Kayak tempat sekarang kita lagi Iya, buat di podcast belakang Kak. Iya, buku-buku di belakang dan itu isi nggak bisa buku-buku dibalikan FK. kameranya mungkin dilihatin ya. Iya, Ya ini oke, isi nanti buku aja. semua ya. Ini isi buku sama perpustakaan khusus dari FK Ubaya. Heeh. Kebetulan buku-bukunya nih lengkap banget dan kebetulan kalau misalkan bingung sama pakai bahasa Inggris di sini ngejain bahasa Indonesia juga. Iya, benar banget. Terus selain itu juga ini yang lagi sementara dibangun nih Kak, fasilitasnya. Apa tuh, Kak? Rumah Rumah sakit. Jadi FOB itu bentar lagi bakal ada rumah sakit sendiri. Rumah sakit pendidikan ya kalau gitu. Dan nggak jauh. Itu di samping. Langsung di depan, udah Heeh. seret gitu. Jalan dikit nyampe. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi, nggak perlu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih, waduh aku nanti habis kuliah di Ubaya esket gitu ya, dapat mau esket. kemana? Udah ada fasilitasnya, ada rumah sakit Ubaya yang bentar lagi bakal jadi kayaknya tahun depan ya. 23 sih Kak. Dan sekitar tahun 2023 tuh bakal diresmikan. Terus selain itu kita udah membahas banyak tuh Kak. Nah Kak, aku tuh tipenya orangnya yang suka nongki-nongki gitu. Paling nongs banget ya Kak. Ada si anak nongs banget ya. Itu kira-kira di FK Ubaya ada nggak Kak tempat nongs gitu? Nongs di FK Ubaya tenang. Ada yang namanya ada ya? Gazebo FK. Gazebo FK ya? Wah. Di situ tempatnya nyaman. Yang di lantai 3 itu nggak sih? Lantai 3 Kak. Kebetulan Gazebo FK nih ruangannya terbuka terus nggak panas Kak. Adem nggak sih? Adem Wifi-nya banget. lancar. Ya? Lancar dong. Wah mantap sih, keren sih. Jadi nggak kalau perlu itu. diragukan lagi kalau misalkan mau nongs ada di Gazebo FK. Iya bener banget. Kak Lula sering ya nongs di situ. Kebetulan aku nongsnya di kantin sih. Oh, aku baru mau nanya loh Kak. Kalau di Tentang apa Ubaya tuh, Kak? sendiri ada kantin khusus gak yang kayak Ada dong Kak. Kita Di- nih lengkap Kak. ada kalau di Ubaya itu ada berapa kantin sih Kak? Itu Kebetulan di Ubaya ada 2 kantin. ada 2 ya. Satu yang Di dekat FBE, yang satu satunya ada di FK sendiri Kak. Yang di bawah itu nggak Di sih? bawah Ya? ini, Kak. Iya, di situ kalau setauku ya itu lengkap banget sih makanannya. Udah nyediain dari makanan besar sampai snack. Snack itu ada tersedia Ada buat semua. teman-teman yang hobi makan kayak aku, kayak Dan aku juga, Kak Lula. Jadi Wah, FK Ubaya ini ada kantinnya di bawah. Langsung bener. Jadi kita kayak capek belajar, Jenuh. butuh asupan, langsung ke bawah kantin. Ke kantin tuh Kan lengkap banget. Bener-bener tinggal pencet lift, Turun bawahnya udah. nyampe. Bener, setuju aku. Iya wah, ternyata FK Ubaya sekeren itu ya Kak. Fasilitasnya tuh udah nggak bisa diraguin lagi. Bener sih, setuju aku. Apa lagi ya Kak? Selain fasilitas nih, Kita bahas tentang Ormawa. ya. Ormawa. Apa tuh Ormawa? Organisasi mahasiswa. Apa tuh yang belum tahu? Iya, ini singkatannya. Singkatannya, kebetulan. sebenarnya Ormawa gitu. Oke, kita mau bahas dari mana nih? Kebetulan pasti kan Mm-mm. banyak ya mahasiswa yang berpikir kalau FK nih belajar terus gitu. jujur aku sih Kak dulu pas Ya, awal Kak. masuk mahasiswa kayak aku bisa nggak ya ikut organisasi, ada nggak ya organisasi Organisasi di FK gitu ya Kak. Gimana Kak? Kebetulan kan pasti kalau banyak yang bertanya masa iya sih belajar terus di FK ya kan Kak? bener, Gitu. setuju. Tenang, di sini Tenang, ya. FK Ubaya itu ada Ormawa juga guys. Wah, Ormawanya kayaknya banyak banget gak sih? Banyak, boleh disebutin satu-satu Kak? Oke, mulai dari apa nih? Mulai dari BEM kali BEM. ya Kak. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu BEM itu apa, itu
Badan Eksekutif Eksekutif Mahasiswa. Mahasiswa. Nah, itu tuh organisasi yang menampung teman-teman, mewadahi teman-teman semua, mau ikut kegiatan apapun itu teman-teman BEM Disediain. bantu. Mulai dari pengabdian masyarakat, kita ada Betul. kegiatan kayak bakti Baksos, sosial, gitu ya, Kak. health campaign, terus ada yang Desa paling baru, binaan. desa binaan. Jadi situ teman-teman boleh langsung berinteraksi dengan masyarakat, melakukan pengabdian Pengabdian. masyarakat. Terus Ada lomba ya sih, Kak? buat teman-teman yang kebiasaan mungkin dari SMA ya, kayak Ikut olimpiade. ikut olimpiade, terus kayak masuk kuliah tuh kayak jiwa-jiwa Olimpiade masih itu ada ya, Wah, masih membara. itu tepat banget nih buat teman-teman yang pengen berprestasi. Teman-teman BEM juga menyediakan, mewadahi teman-teman buat ikut lomba, mulai dari lomba Indonesia Medical Olympiad, Regional Medical Olympiad, terus Indonesia Medical Physiology Olympiad juga ya. yang diadain oleh kampus-kampus lain juga, kayak lomba poster dan lain-lain. Dan FK BEM FK Ubaya sendiri tuh dari divisi pendidikan dan profesi ada mengadakan lomba juga. Ada lomba-lomba yang biasanya diadakan kayak lomba poster, lomba edukasi dan lain-lain. Pokok banyak banget deh untuk Banyak lomba-lomba. banget ya kan, jadi nggak bisa disebutin ya, langsung aja. Bener. Terus kayak teman-teman nih yang punya jiwa kepemimpinan, wih, itu tuh udah sangat tepat banget sih ikut kegiatan-kegiatan BEM, karena dari Itu teman disediain. bener banget, teman-teman tuh nggak kayak dibiarin ya udah kalian belajar jadi mahasiswa biasa. Enggak. Tapi di BEM itu ada yang namanya sistem kaderisasi. Nah, jadi teman-teman mulai dari masa orientasi bersama, terus nanti bakal lanjut ke latihan kepemimpinan manajemen tingkat dasar. Terus kalau teman-teman mau lanjut jadi pengurus, itu ada LKM MTM juga, kayak Iya, kemarin bener, kita Kak. ikut gak sih? Kita Kak? ikut sih, Kak. Bener banget, LKM MTM. Terus nanti kalau teman-teman kepengen nih berminat untuk ikut Ormawa, ada yang namanya magang juga ya. Dari Kak, betul. magang di tiap Ormawa itu ada biasanya. Ada, Kak. Bener banget. Terus banyak lagi sih teman-teman yang hobi ngedit, Jadi edit itu ada humas dan pers. humas pers. Terus kalau teman-teman yang hobi jualan, ya gak Di sih? sini menyediakan danus. Danus, jadi ada Danus, PSDM, humas pers, baru ada lagi pengabdian masyarakat. Itu tuh benar-benar lengkap banget nggak sih? Itu wah keren banget semua. Aku seneng banget sih ikut-ikut kegiatan. Buat teman-teman yang pengen ikut kepanitiaan tuh boleh banget nih lihat-lihat, pantau IG BEM FK Ubaya, ikut-ikut aja gitu. Karena biasanya ada oprek-oprek kepanitiaan. Nah, di BEM FK Ubaya itu selalu buka. iya. Oprek. Terus habis itu keuntungannya nanti teman-teman bakal bisa ajukan poin kemahasiswaan. Itu penting banget ya, Kak. Iya. Apalagi itu buat syarat Kelulusan. kelulusan. Bener banget. Oke, tadi kita udah bahas panjang lebar tentang BEM. Selanjutnya ada organisasi yang menampung aspirasi mahasiswa. Oh, jadi masyarakat ya, Kak. Apa sih namanya? DPM. DPM sih, Kak, itu. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kalian punya, kalau misalkan ada aspirasi gitu untuk memajukan FK Ubaya atau punya saran-saran buat FK Ubaya, nah DPM nih nanti yang akan menaungi aspirasi Dari kalian. teman-teman. Iya, bener banget. Terus selain itu kayaknya masih ada lagi nggak sih? Iya, ada lagi. Kayak kakak kita satu ini, dia itu salah satu ketua dari KSM. organisasi KSM. Nah, apa itu Kak KSM? Kelompok studi mahasiswa, yang dimana ini kita nih bertujuan untuk membantu tentang akademik mahasiswa ya. Kebetulan kan banyak ya yang bingung nih, apalagi yang maba buat awal-awal nih gimana sih pembelajaran di FK, terus materi-materinya pasti kan berat, otomatis kan butuh bimbingan gitu ya, Kak. Bener banget. Jadi kebetulan nih KSM nih ada dan hadir buat teman-teman, khususnya teman-teman Maharu ya Kak. Teman-teman Maharu, dan juga membantu yang angkatan-angkatan atas juga nih. Buat misalnya ada materi-materi yang masih belum dipahami, kita bisa bilang ke KSM, terus nanti dimintakan kelas, kita belajar bareng, ya nggak sih? Apalagi juga diskusi-diskusi juga ada ya. Iya, bener banget. Terus kalau bisa mendekati ujian gitu, kita belajar materi bareng. Belajar materi. Tenang, di sini nyediain semua kok. Jadi kalian nggak perlu takut Nggak lagi. perlu takut lagi masuk di FK, apalagi FK Ubaya ya. Wah, itu udah Lengkap. hilangkan keraguan Anda, saudara-saudara. Oke, terus habis itu Selain tadi akademik sih, Kak. tadi kita bahas akademik terus nggak sih? Kebetulan nih Ada. FK Ubaya nih ada nyediain juga nih, Kak, buat non akademik ya. Wah,
Iya, organisasi yang buat non akademik. Apa tuh namanya? KMM Smart. KMM. Oh, ada Smartnya Ada ketinggalan. Smartnya dong ketinggalan Kak. Iya, itu kepanjangannya Kelompok minat mahasiswa. Jadi kalau misalkan mahasiswa FK Ubaya nih punya bakat dalam basket, futsal, volley, badminton, di sini nyediain semuanya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu takut kayak monoton belajar nih. Enggak. Sama bisa. sekali tidak. Jadi di sini selain belajar kita juga ada KMM yang bantu buat mengembangkan minat ya. minat bakat teman-teman mau olahraga, Ada. seni, Ada. kayak band gitu-gitu kan Band ada. ada itu, Kak. Olahraga basket, futsal gitu-gitu tuh wah. Lengkap banget. Lengkap banget. Teman-teman hobi foto ada. Fotografi Bener. Tari gitu. Tari, semua Pokoknya ada. ya tinggal join aja lah teman-teman. Iya, langsung Iya aja. nggak sih? Kebetulan Iya. selain akademik, kayaknya ada yang membantu nih Kak, biar organisasinya ini nih berjalan. Ya. Kayak kita kan dalam suatu organisasi tuh butuh satu kepengurusan ya. Nah, kalau bentuk kepengurusan itu kan butuh pemilihan Awal ya Kak. Nah, di situ ada organisasi yang namanya KPUD. Jadi gimana tuh Kak KPUD? KPUD nih kalau misalkan ada organisasi nih yang mau pemilihan gitu, itu nanti diwadahi sama KPUD. dibantu. Itu kepanjangannya Komisi Pemilihan Umum Daerah. Jadi nanti kalau misalkan ada ormawa yang mau bikin pemilihan, mau melanjutkan gitu. ya gitu Kepengurusan gitu. itu mau cari pengurus yang baru gitu nanti dibantu sama KPUD. Oke. Kayaknya Ngomong bahas tentang ormawa nih panjang lebar ya sih, dan dengar sih bakal ada ormawa baru sih. Iya, Tapi kita nggak bisa skill di sini ya Kak. Dikip dulu ya. Mungkin nanti langsung pantengin aja nanti perkembangannya info-info. gimana ya, info terbaru siapa tahu. Wah, ya dikip dulu. Tertarik ikut ya Kak. Dan masih banyak organisasi yang bisa Mengembangkan minat bakat atau dari teman-teman yang lainnya ya. ada juga organisasi yang dibuat di UNIF gitu ya, kayak organisasi buat yang agama gitu. Agama mau semua agama itu ada yang di sini. memang 6 ya. 6 sih kayaknya sih, Kak. Kebetulan di sini sangat multikultur. Multikultur itu ada semua. Terus ada juga UKM di UNIF, tingkat UNIF gitu ya. UNIF ya Kak. Jadi lebih luas. Lebih gitu luas ya. lagi yang teman-teman bisa ikuti gitu. Wah, itu tuh aku tuh lagi membahas ini tuh kayak langsung kayak, wih, ternyata kuliah tuh di FK Ubaya ternyata asik banget gak sih? Iya Kak. Bener. Apalagi kayak di FK Ubaya tuh apa ya? Setiap hari tuh jadi adventure gitu ya Kak. Setiap hari ada aja gitu kayak ikut apa, terus kemana gitu ya Kak. Bener banget. Terus kita nggak jadi kayak manusia kupu-kupu itu tuh enggak sih. Kupu-kupu itu kuliah pulang. Iya. Itu enggak sih. Kita misalnya habis kuliah kegiatan, tapi tetap ya nomor 1 ya yang harus kita tanamkan yaitu kalau misalnya kita belajar. Utamanya kita belajar. Organisasi ini untuk membantu soft skill kita, terus membantu mencari relasi juga. Itu aku merasakan banget sih Kak. Sama Kak, aku juga kayak dampaknya organisasi ini besar banget gitu. Bener, setuju sih aku. Aduh, itu ternyata sangat bermanfaat banget ya buat kita. Ngomong-ngomong nih Kak, kita udah panjang lebar ngomong tentang dari awal ya Kak, dari pembelajarannya, terus fasilitas, habis itu organisasinya apa aja. Mungkin kita langsung ke intinya ya Kak. Iya, ini dari podcast ini kita mau apa sih? Kita mau promosiin kalau FKW ini masih ada pendaftaran ya Kak. Sampai tanggal berapa Kak pendaftarannya? Kebetulan sampai 3 Agustus masih buka nih. Ini benar-benar les banget. Les banget buat teman-teman, gak usah banyak mikir lagi sih. Langsung cus. Dari yang tadi kita bahas nih, ini udah melengkap semuanya gitu. Keraguan apa lagi ya? Iya. Kenapa ragu-ragu? Langsung aja ya Kebetulan pendaftaran terakhir di tahun 2022 ini 3 Agustus 2022. Kalau nggak salah bisa ada beberapa jalur ya yang bisa diikuti kayak
tes potensi akademik atau tes tulis ya Kak. Terus ada yang satunya prestasi atau jalur raport ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke daftar.ubaya.ac.id. Jadi kalau mau daftar langsung aja kayak gitu. Gini Kak, aku tuh pasti teman-teman juga ya, pasti kayak kalau masuk kuliah tuh kayak mikir beasiswa ada nggak beasiswa di Ubaya gitu. Kebetulan nih kalau buat FK ya, FK sendiri sih ada ya Kak, tapi kalau udah mau kalau udah jadi mahasiswa teman-teman bisa dapat beasiswa bisa juga. Apply beasiswa. Banyak beasiswa kayak yang pertama tuh contoh ya, beasiswa yang buat teman-teman yang selama perkuliahan tuh juara nilai tertinggi gitu, itu berprestasi di bidang akademik lah gitu ya. Teman-teman bakal dapat beasiswa tuh. Terus abis itu ada beasiswa lain nggak sih? Beasiswa aktivis nih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang aktif di kegiatan kepanitiaan atau organisasi, jadi ini kalian nih kalau misalkan aktif banget nih bisa langsung apply itu. Iya, setuju banget sih. Itu nanti akumulasi poin kemahasiswaan yang tadi kita udah omong tadi. Yang paling banyak nih, dia dapat tuh nanti. Ada beberapa orang yang bakal kepilih dapat beasiswa aktivis. Selain itu ada beasiswa yang namanya beasiswa prestasi untuk seni dan olahraga. Jadi buat teman-teman yang hobi ya Kak, hobi olahraga nih Kak, sering ikut lomba nasional, internasional, atau bahkan regional ya. Itu bisa dapat. Bisa banget buat apply. Jadi gak usah ragu deh kalau masalah beasiswa tuh. Menurut aku Ubaya ini gudang beasiswa sih. Gudang beasiswa banget. Aku lihat kalau di beasiswa di Ubaya nih kayak wah lengkap, terus banyak, terus bermacam lagi. Iya. Kayak mereka tuh memberikan kesempatan buat kuliah. Iya gitu ya. Benar. Jadi tidak ada alasan untuk nggak kuliah. Nggak kuliah gitu. Benar. Tidak ada kuliah. Iya benar. Langsung aja sih buat apply nanti kalau teman-teman udah masuk di FK Ubaya. Wah, panjang kali lebar nih kayak, aduh, langsung ya Kak. Nggak perlu ragu lagi, langsung aja daftar. Apa yang harus kalian ragukan? Iya benar banget. Dan kalau misalnya teman-teman masih butuh tanya-tanya gitu-gitu, bisa langsung menghubungi kalau bisa mau masuk FK Ubaya ya. Mungkin bisa langsung ke websitenya ada call centernya ya Kak. Ada call centernya. Kalaupun mau di BEM FK Ubaya sendiri, teman-teman bisa menghubungi sosial media dari BEM FK Ubaya, nanti kita balas dengan usahakan dan sangat cepat dan juga memberikan informasi yang banyak ya Kak tentang FK Ubaya. Bener banget, kita bakal berusaha informatif buat teman-teman juga. Nah selain itu gak perlu dipikir-pikir lagi. Gak perlu sih Kak. Kayak tadi kita udah bahas banyak banget. Kebetulan kayaknya masih kurang gak sih Kak? Iya. Kalau masih kurang sih langsung daftar. Ketemu kita berdua nanti boleh boleh diskusi bareng. Iya, kalau saya masih ragu-ragu atau apa, ya langsung daftar. Nanti kita diskusi sharing bareng. Apalagi ini mau offline ya Kak? Mau offline Kak. Iya, jadi kita bisa tatap muka dan diskusi bareng. Ngomong-ngomong soal FK Ubaya itu emang gak ada habisnya ya? Gak ada habisnya Kak. Karena lingkungan tuh luas gitu. Dan sejauh ini aku bangga sih Kak jadi mahasiswa, jadi warga FK Ubaya. Karena dengan lingkungan FK Ubaya yang seperti ini, fasilitas dan lain-lain itu aku bangga banget sih jadi anak FK Ubaya. Kalau aku sih singkatnya FK Utizen nih Kak. FK Ubaya Netizen. Jadi kalau kalian pengen bagian dari kita, ya udah masuk aja. Iya bener banget. Oke, kayaknya kita udah di penghujung podcast kali ini. Mungkin ya itu teman-teman, kita tunggu teman-teman semua untuk masuk daftar di FK Ubaya. Dan nanti kita akan bertemu di bulan Agustus ya Kak? Agustus nanti di MOB FK Ubaya. Wah, kayaknya kita udah sampai di penghujung acara ya. Oke, kalau gitu aku podcaster Tere dan aku podcaster Lula. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Harpod selanjutnya. Dadah.